Edward Theodore Gain lahir pada tanggal 27 Agustus 1906. Ed lahir di La Crosse County, Wisconsin. Orang tua Ed bernama George dan Augusta Gain. Keluarga Ed tinggal di pinggiran kota kecil di Plainfield, Wisconsin. Selain bersekolah, Ed banyak menghabiskan waktunya di pertanian keluarganya. Ed juga anak yang berprestasi di sekolahnya. Di balik prestasinya, Ed juga sering dibully teman-temannya karena Ed punya sikap kemayu ataupun banci. Ed terkadang suka menertawakan lelucon yang dia buat sendiri. Ed juga sering dimarahi ibunya. Ibunya Ed suka marah jika Ed berteman dengan anak-anak seusianya. Mungkin karena Ed terlihat seperti banci dan sering menjadi bahan ejekan. Biarpun ibunya suka memarahinya, Ed selalu ingin membuat ibunya bahagia. Pada tahun 1940, ayah Ed meninggal terkena serangan jantung. Kemudian Ed dan kakaknya bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga sekitar menganggap Ed dan kakaknya adalah orang yang jujur dan juga pekerja keras. Selain bekerja sebagai tukang, Ed juga sering menjadi asisten rumah tangga. Ed suka mengasuh dan bermain bersama anak-anak tetangganya. Ed berpikir lebih mudah berhubungan dengan anak-anak daripada orang dewasa. Pada tanggal 16 Mei 1944, sebuah kejadian melanda keluarga Ed. Ada kebakaran hebat di dekat lahan pertanian mereka. Ed dan juga kakaknya berusaha untuk memadamkannya. Tapi takdir berkata lain. Kakak Ed tewas dan terbujur kaku di tempat kejadian. Menurut polisi, kakak Ed tewas karena menghirup banyaknya asap saat kebakaran terjadi. Setelah kematian kakaknya, Ed tinggal berdua saja bersama ibunya. Setiap hari Ed selalu membantu ibunya dalam mengurus rumah. Kemudian ibu Ed jatuh sakit. Menurut dokter, ibu Ed terkena stroke. Pada tanggal 22 Desember 1945, ibu Ed meninggal dunia karena penyakit yang diidapnya. Ed menjadi sangat terpukul dan sedih karena kehilangan orang yang ia cintai dalam hidupnya. Ed harus menjalani kehidupannya sendirian dan tetap bekerja serabutan untuk mendapatkan penghasilan. Ketika Ed di rumah, Ed suka menjelajahi rumahnya sendiri seperti kamar tidur ibunya, ruang tamu, lantai atas dan lantai bawah. Di rumah itu Ed tidur di sebuah kamar kecil di sebelah dapur rumahnya. Ed suka membaca buku tentang kematian dan petualangan. Setelah kepergian ibunda tercinta, Ed memutuskan untuk merubah jenis kelamin dan ingin menjadi wanita. Saat itulah kejahatannya dimulai. Antara tahun 1947 dan 1952, Ed suka mengunjungi kuburan untuk digali dan mengambil mayat yang baru terkubur. Ed menggali kuburan wanita paruh baya yang baru saja dikubur. Ed mengambil mayat itu karena menurutnya wanita itu mirip ibunya. Setelah membawa jenazah itu ke rumahnya, Ed mulai menguliti jenazah itu untuk menghiasi perabotan rumahnya. Ed tidak pernah menyetubuhi jenazah itu karena sudah berbau busuk. Pada tahun 1954, Ed menembak mati seorang bartender bernama Mary Hogan. Pada tanggal 16 November 1957, pemilik toko perangkat keras Plainfield bernama Bernice Warden menghilang. Putra Warden melaporkan kepada polisi bahwa ibunya menghilang. Putra Warden mengatakan kepada penyelidik bahwa Ed berada di tokonya pada malam sebelum menghilang. Ed mengatakan dia akan kembali keesokan paginya untuk membeli 1 galon anti beku. Slip penjualan untuk 1 galon anti beku adalah kwitansi terakhir yang ditulis oleh Warden pada pagi hari sebelum menghilang. Kemudian polisi langsung mencari informasi keberadaan Ed. Setelah mendapat informasi Ed, polisi langsung mendatangi rumah Ed dan melakukan wawancara. Kemudian polisi melakukan penggeledahan di dalam rumah Ed. Betapa terkejutnya polisi saat masuk ke dalam rumah itu. Polisi menemukan tubuh Warden yang sudah terpenggal. Tubuh Warden digantung terbalik dan pergelangan tangannya diikat dengan tali. Setelah menggeledah properti Gain, penyelidik menemukan tubuh Warden yang dipenggal di dalam gudang, digantung terbalik dengan tali di pergelangan tangannya.
Ed mengaku telah menembak Warden dengan pistol kaliber 22. Setelah Warden mati, Ed langsung memutilasi tubuh Warden. Korban kekejaman Ed sebagian besar adalah wanita yang lebih tua, beberapa di antaranya dia kenal secara samar-samar. Ed memilih wanita dewasa yang gemuk karena mengingatkannya pada ibu tuanya yang sudah meninggal. Ed mengakui jika sudah merampok ataupun menggali kuburan lebih dari 40 kali. Di dalam rumah Ed, polisi juga menemukan 4 hidung, tulang dan fragmen manusia, 9 topeng kulit manusia, mangkuk yang terbuat dari tengkorak manusia, 10 kepala wanita dengan bagian atas yang sudah digergaji, beberapa kursi yang dilapisi kulit manusia, kepala Mary Hogan di dalam kantong kertas, kepala Bernice Warden dalam karung goni, 9 vulva dalam kotak sepatu, tengkorak di tiang ranjangnya, organ-organ tubuh ada di lemari es, sepasang bibir jadi pengait tali jendela, ikat pinggang yang terbuat dari puting manusia perempuan, kap lampu yang terbuat dari kulit wajah manusia. Ed memotong wajah, potongan kulit, seluruh payudara dan alat kelamin dari orang mati dan membentuknya menjadi piala yang mengerikan. Kemudian Ed dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Selama pemeriksaan Ed mengakui dan menceritakan kejahatan yang telah ia lakukan. Karena sikapnya yang aneh, polisi menilai bahwa Ed tidak layak diadili secara mental. Lalu Ed dikirim ke rumah sakit pusat negara bagian di Wisconsin. Selama dirawat di rumah sakit, Ed merupakan pasien yang taat dan patuh. Orang-orang di Plainfield mengetahui kejahatan Ed, langsung melampiaskan amarah mereka dengan membakar seluruh rumah Ed hingga rata dengan tanah. Pagi hari tanggal 20 Maret 1958. Pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk memadamkan api namun terlambat. Hanya sedikit barang yang bisa diselamatkan termasuk mobil sedan Ford tahun 1949. Mobil itu akhirnya dilelang dan dibeli oleh seorang pengusaha. Setelah dinyatakan mampu secara mental, Ed diadili pada November 1968. Dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama Bernice Warden. Tetapi dinyatakan gila pada saat pembunuhan itu dan dikirim kembali ke rumah sakit. Mendengar keputusan pengadilan yang mengirim Ed ke rumah sakit, keluarga Warden sangat kecewa dan marah. Pada tanggal 26 Juli 1984 Ed meninggal karena kanker dan dimakamkan di pemakaman Plainfield, tepat di sebelah ibunya dan hanya beberapa meter dari kuburan yang telah dirampoknya 30 tahun sebelumnya. Ironisnya banyak orang-orang yang menodai kuburannya.